Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nabila Fairuz dengan NIM akhir 126, Amanda Syafa dengan NIM akhir 066, Inayatul dengan NIM akhir 121, dan Safa Aliyah dengan NIM akhir 042. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar sibernetik. Selanjutnya, pengertian belajar menurut Parks dan Scott. Parks dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wallis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi, ibarat melihat lukisan. Bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikemukakan oleh Landa adalah cara berpikir divergen mengarah ke beberapa aspek sekaligus, menurut Budiningsih 2005. Siswa tipe Wallis atau menyeluruh biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Asumsi di atas direfleksikan dalam model belajar dan pembelajaran yang menggambarkan proses mental dan belajar yang terstruktur, membentuk suatu sistem kegiatan mental. Dalam model ini dikembangkan prinsip-prinsip belajar seperti 1. Proses mental dalam belajar terfokus pada pengetahuan yang bermakna. 2. Proses mental tersebut mampu menyelidiki informasi secara bermakna. Dan yang terakhir, proses mental bermuara pada pengaktualisasian informasi. Selanjutnya, pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus menuju satu kesatuan tujuan tertentu. Kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus menurut Budiningsih 2005 halaman 87. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pembelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linier, sekuensial, sedangkan materi pembelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut aliran sibernetik dan pengertian belajar menurut para ahli. Pengertian belajar menurut aliran sibernetik. Teori sibernetik mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses, menurut Budiningsih 2012. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Proses belajar memegang peranan penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengelolaan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Menurut Skenes 2003, ada 4 prinsip kunci sibernetik, yaitu sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan,
memonitor dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. 2. Mereka harus mampu menghubungkan sistem informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. 3. Sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Dan yang terakhir, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Perbandingan antara aliran sibernatik, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori belajar behaviorisme atau tingkah laku tahun 1950 sampai 1960. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Tokohnya Thorndike, Watson, Carthull, dan Skinner. Teori belajar kognitivisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Tokohnya Piaget, Ausubel, dan Brunner. Teori belajar humanistik. Proses belajar dianggap berhasil jika pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tokohnya Bloom and Cradwell, Kolb, Honey and Mumford, dan Habermas. Teori belajar sibernatik. Menurut teori ini, yang terpenting adalah sistem informasi dari apa yang akan dipelajari siswa. Tokohnya Landa, Pax, and Scott. Kelebihan dan kelemahan aliran sibernatik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar, kemungkinan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk bekerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernatik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian aliran sibernatik dalam suatu proses pembelajaran. Dalam pembelajaran sibernatik, harus ada umpan balik yang diberikan siswa kepada gurunya. Dengan adanya umpan balik tersebut, guru dapat mengetahui tentang materi yang sudah diberikan kepada siswanya sudah dipahami atau belum. Dan guru juga dapat mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi tersebut. Selain siswa, guru juga dapat memberikan feedback berupa nilai hasil belajar kepada siswanya. Dan selanjutnya, siswa akan mengintrospeksi diri dan akan menentukan hal apa yang akan mereka lakukan jika hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Ridwan Abdul Wasani menjelaskan, fungsi guru dalam pembelajaran sibernatik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik yang berupa informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya. Dan juga masukan referensial yang berupa objek dan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safalia Rosalina dengan NIM 20210205042. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernatik. Menurut teori sibernatik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsi bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi.
Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernatik antara lain. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernatik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended merupakan NOHDA atau dalam Suherman 2003 124 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematif siswa melalui problem solving secara stimulan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematika ini pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ini sejalan dengan hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernatik. Adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Jadi kesimpulannya, teori sibernatik merupakan kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernatik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses atau Budiningsi 2012. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Landa membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju kesatuan tujuan tertentu. 2. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Budiningsi 2005 87. 2. Teori belajar menurut Pask dan Scott. Pask dan Scott juga termasuk penganut teori sibernatik. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan berpikir Wallis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau Wallis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Model pembelajaran yang sesuai dengan sibernatik antara lain. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes kemampuan persyaratan siswa, sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernatik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Yang kedua, model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut NOHDA dalam Suherman 2003 124 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara stimulan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlunya memberi kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas yang penuh dengan ide-ide matematika ini pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.